Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Moni SPD, Guru Pendidikan Agama Kristen pada SMP Negeri 2 Malaka Tengah, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi Plus di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060163 pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Malaka Tengah untuk ujian kinerja pada kelas 9 dengan topik Hidup Meneladani Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semangat. Semangat. Senyum dulu. Tertarik sakit asam semua begitu kalau masuk. Senyum dulu, oke? Semangat kalian untuk kita belajar. Semangat. Tetap semangat dari awal sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jalan dengan baik supaya kita boleh ada dalam pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati kita tenangkan diri untuk kita berdoa sebelum kita memulai dengan proses belajar kita hari ini. Namun sebelum berdoa, kita awali dengan menyanyikan satu pujian. Siapa yang bisa berdoa untuk kita hari ini? Oke, silakan maju ke depan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 427. Semua bisa lagu ini? Bisa. Oke, semua bisa berdiri. Ada di sini. 1, 2, 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami supaya dari awal pelajaran kami dan akhir Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Angel sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Angel silakan kembali ke tempat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita akan belajar materi hari ini tentang hidup meneladani Yesus Kristus. Bisa baca? Bisa. Semua bisa baca? Bisa. Tentang hidup meneladani Yesus Kristus. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu memahami teladan Yesus Kristus dalam hidup beriman dengan elemen Allah berkarya dan sub-elemen Allah penyelamat. Nah, sementara itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian atau anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, kamu bisa dapat memahami makna hidup beriman berdasarkan teks Alkitab. Yang kedua, memahami pribadi Yesus Kristus berdasarkan teks Alkitab. Dan yang ketiga, mengevaluasi keterangan Yesus Kristus dalam hidup beriman. Bisa paham? Bisa. Yang berikut adalah dasar Alkitab yang kita rendaskan pada pembelajaran kita hari ini dalam kaitan dengan materi meneladani Yesus Kristus, yaitu di bagian yang pertama terdapat pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 15.
Sementara bagian yang kedua terdapat pada kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Oke, itu kan dasar Alkitab yang kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, kita akan memulai dengan pembelajaran hari ini tentang meneladani Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena kita akan fokus pada satu tokoh Alkitab, yaitu Yesus Kristus yang menjadi teladan utama bagi kita. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, mungkin saya minta pendapat dari anak-anak sekalian, memberikan sedikit pendapat kira-kira menurut Anda ada tokoh idola dalam tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan kalian selama kalian menjalani hidup, bukan hanya hari ini tapi ke depan. Tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi tokoh idola atau tokoh panutan yang menjadi tokoh idola kalian dari saat ini ke depan. Mungkin saya minta 3 orang, silahkan berpendapat. Menurut Anda tokoh idola yang kamu miliki itu siapa? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan dari Abil terlebih dahulu. Silakan berdiri di tempat sana. Tokoh yang saya jadikan adalah Nabi Nuh. Nuh adalah salah satu orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Abil yang sudah menjelaskan. Ini menjadi tokoh idola. Silakan dulu tokoh idola yang menjadi panutan bagi Abil bahwa Nuh itu menjadi tokoh idola penting yang akan jadikan panutan ke depan dalam hidup. Baik, yang kedua dari 3, silakan. Tokoh yang menjadi panutan bagi saya adalah Rasul Paulus. Siapa Paulus? Paulus awalnya bernama Saulus, adalah seorang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus setelah mengalami pertobatan di jalan menuju Damaskus, rendah hati dan mengasihi orang lain. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kita. Tokoh yang kita ambil yang menjadi tokoh panutan bagi dirinya adalah Paulus. Oke, bagian yang ketiga dari Kristi, silakan. Tokoh panutan yang saya ambil dalam kehidupan saya yaitu Nabi Nuh. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Musa? Dari kisah Nabi Musa kita bisa mengambil pelajaran tentang iman dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kristin. Lampu utama dari Kristin yang Kristin jadikan sebagai pedoman utama dalam hidupnya itu adalah Nabi Musa. Selain dari ketiga tokoh yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, kita akan belajar khusus tentang tokoh Yesus Kristus. Kita akan mengawalinya dengan satu pertanyaan kecil untuk kita sama-sama lihat. Yang pertama, siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Sedikit yang Pak sempat tulis di sini bahwa yang pertama itu Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu yang pertama yang Pak tulis di sini. Yang kedua, guru agung yang mengajar dengan penuh kasih. Yang ketiga, teladan utama bagi orang percaya. Lalu yang berikut kita akan mengenal sifat-sifat dari Yesus sendiri. Yang pertama itu mengasihi. Lalu yang kedua itu rendah hati. Yang ketiga taat kepada Allah Bapa. Yang keempat suka mengampuni. Dan yang kelima suka melayani. Ini secara garis besar yang Pak ambil untuk dapat kita lihat pada hari ini. Dari bagian mengasihi, rendah hati, taat kepada Allah Bapa, mengampuni dan melayani. Ini menjadi sedikit garis besar dari sifat-sifat Yesus yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita hari bersama. Kira-kira menurut kalian, yang kalian tahu, selain dari jawaban-jawaban tadi yang Pak Guru sudah sampaikan di atas, menurut kalian kira-kira siapa itu Yesus? Silakan angkat tangan yang bisa. Oke, 1 di sini, 2, 3. Silakan dari sini. Yesus sebagai anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Yang berikut, Yesus sebagai juru selamat. Yesus juru selamat. Yang berikut, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Dari ketiga jawaban ini mewakili kita tentang pertanyaan kira-kira siapa itu Yesus. Dan mungkin masih banyak lagi jawaban-jawaban yang lain.
Tapi waktu kita tidak terlalu banyak untuk kita harus menelusuri satu persatu tentang siapa itu pribadi Yesus yang saudara. Oke, melalui keramaian Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita dari pertanyaan apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Yang berikut dari Jackson, silakan. Yesus memberikan kita nafas hidup. Yesus memberikan kita nafas hidup. Lalu yang ketiga dari Apit, silakan. Yesus telah menjaga kita dari perjalanan. Ya, Yesus menjaga kita dalam segala perjalanan kita. Oke, bagian yang berikut. Pertanyaan yang ketiga, teladan apa yang perlu kita ikuti dari Yesus? Kira-kira teladan apa? Saya butuh 3 orang lagi. Silakan angkat tangan. Oke, satu lagi, silakan. Dari 3. Mengasihi tanpa pandang bulu. Yesus mengasihi tanpa pandang bulu. Tanpa pandang siapapun orangnya, Yesus telah mengasihi semua umat manusia. Yang berikut, dari aja. Yesus mengasihi kita dalam kelakuan kita. Dalam setiap kelakuan yang kita lakukan setiap hari itu, walaupun kadang-kadang kasar dengan teman, tidak menghargai orang tua, malas melakukan segala sesuatu, tapi Yesus tetap menghargai. Itulah yang menjadi bagian penting yang diminta bagi kita hari ini dari ketiga pertanyaan kecil itu. Lalu yang berikut, Pak Guru akan memutarkan 3 video pendek untuk kita lihat bersama. Setelah itu kita akan kaitkan dengan, Pak Guru akan bagikan RKPD untuk kita kaitkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil dalam hubungan dengan video kecil itu dan dalam hubungan dengan 4 pertanyaan yang ada di sini. Bisa dilihat ya di layar. Bisa? Oke. Oke. Ajaran keteladanan Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 13:1-17. Guru dan Tuhan membungkuk untuk mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa tindakan sederhana ini begitu luar biasa? Di malam terakhir sebelum penyaliban, Tuhan Yesus menunjukkan pelajaran terbesar tentang kepemimpinan dan keteladanan. Dia membungkuk mencuci kaki murid-muridnya, sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan hamba. Tindakan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kuasa atau kehormatan, tapi melayani dengan kerendahan hati. Ia menekankan, kalau aku Tuhanmu dan gurumu membasuh kakimu, kamu juga harus saling membasuh kaki. Dalam satu tindakan sederhana, Yesus mengubah pemahaman manusia tentang cinta, pengorbanan, dan pelayanan. Keteladanan yang menuntut kita untuk hidup melayani, bukan dilayani. Pelajaran keteladanan Tuhan Yesus dalam Oke, itu bagian yang kedua. Sebab mereka tidak tahu apa yang
Oke, dari ketiga video pendek ini, Pak Guru akan bagikan satu masing-masing kelompok itu satu RKPD. Silakan mungkin dulu dalam bentuk kelompok. Kita bagi dalam 4 kelompok. Bagi dalam 4 kelompok. Silakan duduknya dalam posisi kelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Tiga dan kelompok 4. Baik, dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kalian diskusikan dan kaitkan dengan 3 video pendek tadi. Paham ya? Bisa paham ya? Jadi dalam LKPD itu ada 4 pertanyaan, masing-masing kelompok bahas 1 pertanyaan. Kelompok 1 itu membahas tentang siapa itu Yesus. Kelompok 2 itu membahas tentang kesebaran apa saja yang Yesus alami dalam pelayanannya. Kelompok yang ketiga itu akan membahas tentang kesetiaan apa saja yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Dan kelompok yang keempat itu membahas tentang apa yang Yesus ajarkan tentang mengampuni. Lalu dikaitkan dengan 3 video pendek tadi, silakan Anda uraikan dalam kelompok masing-masing. Waktu kita 25 menit dari sekarang. Silakan. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kelompok 4 bagaimana? Aman toh? Boleh kita sampai di sini kita dapat tambah pemahaman mengenai berkaitan. Jadi selama Yesus menjalani kehidupan pelayanan bersama dengan. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi kita kembali pada posisi semula dan masing-masing kelompok akan presentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah selesai? Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? 4? Oke. Silakan kembali dulu dalam posisi semula. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama dalam kelompok masing-masing, coba bagi dulu. Saya lihat kamu sebagai semacam di Kenal JP tempat itu. Coba angkat tangan. Lagi. Kasih renggang sedikit otot di belakang. Oke, turun. Baik. Sudah? Sudah aman? Oke, silakan duduk. Kita mulai dari kelompok 3. Baiklah, kelompok 1, 2, dan 4 kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kesetiaan apa saja yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Kisah kesetiaan Yesus. 1. Kesetiaan dalam kesetiaan dalam ketaatan sejak awal. Yesus taat kepada Bapa sejak masa muda. 4. Kesetiaan di Taman Getsemani. Dalam doanya, Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. 6. Kesetiaan yang dibenarkan oleh kebangkitan. Allah Bapa membangkitkan Yesus
dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24. Kesetiaan Yesus berubah kemenangan atas dosa dan maut menjadi jaminan keselamatan bagi orang percaya. Terima kasih atas perhatiannya kepada kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kita akan dengarkan lagi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan. Di atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, yaitu tentang siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus sebagai anak Allah. Yesus disebut anak Allah yang tunggal terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ia memiliki hubungan yang khusus dan unik dengan Allah Bapa. Dalam diri Yesus Allah hadir. Yesus dengan umatnya mendengarkan doa, memberi penghiburan dan menuntun jalan hidup. Yesus sebagai jalan kebenaran hidup. Yesus menegaskan bahwa hanya melalui Dia manusia dapat datang kepada Bapa, terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Presentasikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang siapa itu Yesus. Menurut mereka yang sudah mereka sampaikan, mungkin ada lagi tambahan-tambahan dari kita. Kita akan catat untuk mereka itu sebagai jawaban atas pertanyaan siapa itu Yesus. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat, kita angkat mereka dengan tepuk tangan. Baik, yang berikut kita akan melanjutkan dengan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Kesabaran Yesus dalam pelayanan. 1. Kesabaran menghadapi murid. Murid sering kekurangan mengerti ajarannya, bahkan beberapa kali merebut kedudukan. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 hingga ayat 34. Ia tetap melanjutkan pelayanannya dengan sabar tanpa dendam. Yang kedua, kesabaran dalam penderitaan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang kesabaran apa saja yang Yesus alami dalam menjalani pelayanannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 4. Maju ke depan. Satu lagi sini. Oke, mungkin bisa sedikit ke sini supaya pandangan kanan. Oke, aman. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang kisah Yesus tentang mengampuni. 1. Pengajaran tentang mengampuni. Yesus mengajarkan agar kita mengampuni tanpa batas 7 kali, melainkan 70 kali. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Puncak pengampunan Yesus mengampuni bahkan musuh yang mengusirnya dari dunia. Selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil diskusi mereka tentang apa yang sudah diberikan kepada kita tentang bagaimana mengampuni. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kita akan ada dalam kesimpulan dari 4 kelompok ini. Saya minta yang pertama dari kelompok 3, silakan memberikan kesimpulan dari pemaparan materinya, hasil diskusinya, kira-kira apa yang mau disimpulkan dari bagian kelompok 3 itu, kesetiaan apa saja yang Yesus sudah lakukan dalam pelayanan. Apa kira-kira garis besar kesimpulan yang diberikan? Setelah itu baru rangkum sebuah kesimpulan itu untuk mengambil satu kesimpulan. Silakan kelompok 3. Kesetiaan Yesus Berdiri. Oke. Kesetiaan Yesus ditunjukkan melalui ketaatannya kepada Allah sejak awal pelayanan. Kesetiaan dalam penderitaan sampai puncak
kesimpulan tentang siapakah itu. Yesus adalah anak Allah, juru selamat, guru, raja, gembala, dan jalan hidup Allah. Iman Kristen menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Oke, selesai? Oke. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan akhir dari keempat materi kita hari ini. Mari kita lihat bersama. Saya akan bacakan dan anak-anak saksikan dengan baik. Kalau kita baca bersama pasti ramai. Dimana saya akan bacakan dan kita sama-sama saksikan dengan baik. Meneladani Yesus Kristus berarti menjadikan kehidupan, ajaran, dan kasih sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh ajaran dan pedoman ini Yesus sudah lakukan dalam kehidupannya. Mari kita adopsi dan kita pakai dalam kehidupan kita. Yesus menjadi terang utama dalam hal kasih, rendah hati, taat kepada Allah, mengampuni, setia, dan melayani sesama dengan tulus tanpa meminta balasan. Yang berikut mengampuni dengan tulus seperti Yesus yang mengampuni saat di kayu salib. Lalu yang berikut dengan meneladani Yesus, hidup kita akan mencerminkan karakter Yesus, menjadi terang dan garam bagi dunia. Hidup seperti Yesus bukan sekedar ajaran tetapi panggilan nyata untuk menghidupi kasih Allah dalam tindakan kita sehari-hari. Baik, yang berikut, yang terakhir, kita lihat di layar. Pak Guru akan berikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan ambil alat tulis. Silakan Anda mencari dalam Alkitab, cari tentang tokoh-tokoh Alkitab dan jadikan salah satu tokoh menjadi tokoh favorit. Selain dari yang teman 3 orang tadi sudah sampaikan mereka punya, Musa, Nuh, dan Paulus. Silakan cari dan temukan, lalu ceritakan sedikit kisah tentang mereka. Paham? Halo? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, siapkan diri, siapkan segala sesuatu. Kita akan mengakhiri tugas pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu penutup. Silakan berdiri. Ada yang siap untuk pertolongan kita? Silakan Jackson. Depan. Oke. Lagu ini bisa dinyanyikan? Bisa. Bisa dinyanyikan? Bisa. Oke. Kita nyanyikan lagu ini, setelah itu kita akan tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Lagu ini mungkin diangkat oleh salah satu teman supaya jangan ketinggian kalau perlukan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala zamanku, memuliakan namamu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mendoakan. Ya Tuhan, terima kasih atas pengertian-Mu. Karena Tuhan telah menjadikan kami dari awal pembelajaran hingga lewat akhirnya. Semoga pembelajaran kami hari ini dapat kami contohi agar baik dalam masa depan kami dan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Tugas yang tadi saya berikan itu dikumpulkan minggu depan ya. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi dan topik yang berbeda. Sementara tugas yang sudah diberikan tetap dikerjakan, diuraikan sedemikian rupa, dibuat sebaik mungkin dan dikumpulkan pada minggu depan. Setelah itu kita lihat bersama dan Pak Guru akan ketahui
kira-kira tokoh Alkitab siapa yang menjadi tokoh favorit kalian? Tuhan berkati. Selamat siang. Selamat siang. Baik, silakan tinggalkan kelas ini.